Halo guys, selamat datang lagi di Stockbit Academy. Saya Henrico dan di video kali ini kita bakal belajar bareng tentang faktor apa aja yang mendorong kinerja emiten di sektor retail. Faktor pertama yang perlu kita perhatikan adalah pertumbuhan luasan retail space atau jumlah outletnya. Karena mayoritas penjualan emiten retail masih bersifat offline, pertumbuhan retail space atau outlet menjadi salah satu indikator penting untuk melihat potensi pertumbuhan emiten tersebut ke depannya. Semakin konsisten pertumbuhan retail space atau jumlah outlet, semakin baik potensi pertumbuhan dari emiten retail tersebut. Tapi ingat, ekspansi retail space atau outlet ini perlu diimbangi dengan profitability. Karena kita nggak mau perusahaan cuma fokus nambah outlet aja, tapi ternyata outletnya ini performa sales-nya nggak bagus. Faktor kedua adalah same store sales growth. Melalui matriks ini, kita dapat melihat gimana rata-rata pertumbuhan penjualan pada setiap outlet yang dimiliki oleh emiten retail. Logikanya, kita pengen ngeliat gimana perkembangan produktivitas penjualan dari outlet emiten tersebut. Pertumbuhan outlet yang tidak diimbangi dengan pertumbuhan same store sales growth bisa mengindikasikan penurunan productivity pada outlet dari emiten tersebut. Selanjutnya, ada inventory days dan cash conversion cycle. Inventory days adalah rasio yang menunjukkan rata-rata jumlah hari yang dibutuhkan perusahaan untuk menjual sebuah produk. Lebih jelasnya gini, setiap perusahaan retail kan pasti nyetok produk yang mereka jual secara massal. Makanya penting buat ngeliat kemampuan perusahaan retail dalam menjual persediaannya. Kenapa? Karena kalau persediaan mereka terlalu banyak tapi sepi peminat, yang ada nanti produknya malah outdated atau kadaluarsa. Jumlah inventory days yang ideal bisa berbeda buat setiap retailers, tergantung produk yang dijualnya. Misalnya, emiten retail fashion kemungkinan besar akan punya inventory days yang lebih rendah daripada emiten yang menjual barang-barang perabotan dan perlengkapan rumah tangga. Soalnya, tren fashion akan lebih cepat berganti dibandingkan perabotan rumah tangga. Jadi, akan ada resiko kalau inventory days-nya terlalu tinggi dan tren fashion-nya udah ketinggalan, barangnya akan susah laku. Jadi, emiten retail perlu ngasih ekstra diskon buat ngejualnya. Tren inventory days makin tinggi dari waktu ke waktu bisa mengindikasikan perusahaan lagi kesulitan dalam menjual kembali produk mereka. Sebaliknya, kalau rasio inventory days terus menurun, ini bisa mengindikasikan penjualan yang kuat. Namun, apabila penurunan inventory days tidak disertai pertumbuhan dari sales, artinya emiten mungkin tidak memiliki inventaris yang cukup dalam memenuhi demand dari konsumen. Nah, lama atau enggaknya perusahaan jual persediaannya ini bakal berpengaruh sama seberapa cepat perusahaan dapat uang supaya bisa diputar lagi. Dari awal mereka keluarin duit buat bayar persediaannya itu, sampai mereka bisa jual lagi persediaannya. Nah, buat ngelihat berapa lama retail memutar uangnya jadi pendapatan ini, kita bisa melihat dari matriks cash conversion cycle. CCC ini terdiri dari 3 unsur, yaitu payable days, inventory days, dan receivable days. Semakin lama jangka waktu pembayaran dari retail ke supplier, semakin cepat emiten dapat menjual persediaannya dan mengkonversi penjualannya jadi cash, maka makin efisien emiten tersebut dalam memanage cash mereka. Faktor yang selanjutnya perlu kamu perhatikan adalah faktor biaya, terutama untuk retail yang barangnya banyak komponen impor. Karena COGS mereka yang punya sensitivitas yang cukup tinggi dengan kurs mata uang asing. Kalau pas kurs mata uang asing itu lagi tinggi dan emitennya nggak punya pricing power buat naikin harga ke konsumen, margin emiten retail tersebut berpotensi kepangkas. Selanjutnya, faktor lain yang dapat mempengaruhi kinerja emiten retail adalah daya beli masyarakat dari seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Misalnya, ketika kondisi ekonomi yang sedang baik dan masyarakat punya uang lebih buat dibelanjain, emiten retail dapat katalis positif dari potensi kenaikan penjualannya. Sebaliknya, kalau ekonomi sedang lesu kayak pas COVID-19 kemarin, kinerja emiten retail juga berpotensi menurun. Hal selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah mobilitas konsumen. Mayoritas outlet emiten retail yang ada di area padat pengunjung kayak mall bikin emiten retail sangat tergantung sama mobilitas dari konsumen. Masih ingat kan sama lockdown yang diterapkan pemerintah akibat COVID-19 tahun 2020 dan 2021 lalu? Rendahnya mobilitas masyarakat dan ditutupnya pusat perbelanjaan bikin emiten retail harus menutup sementara mayoritas outletnya dan mengalami penurunan penjualan yang signifikan. Hal ini berimbas pada menyusutnya margin dari emiten-emiten retail karena penjualannya menurun sedangkan fixed cost relatif tetap.
Hal lain yang perlu diperhatikan dari sektor retail adalah seasonality. Karena termaksud ke dalam produk discretionary dan bukan merupakan kebutuhan pokok, emiten retail memiliki waktu-waktu tertentu yang ramai dikunjungin. Misalnya, emiten retail yang bergerak di bidang fashion ramai dikunjungin pelanggan pada saat mendekati Hari Raya Idul Fitri. Makanya, mayoritas emiten fashion retail dapat membukukan 70-80% dari labanya pada kuartal 2 setiap tahunnya. Nah, itu dia faktor-faktor yang dapat menjadi pendorong pada emiten di sektor retail discretionary. Faktor-faktor ini bisa kamu jadiin pertimbangan nih dalam menentukan investasi kamu di sektor retail. Di chapter selanjutnya, kita bakal belajar tentang bagaimana cara kita melakukan analisa pada kinerja emiten di sektor retail. See you di chapter selanjutnya ya.